Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk memaparkan agenda seminar hasil kerja praktik saya. Yang saya hormati Ibu Filia Dharma Paramita STP, Emput SC PhD, dan Bapak Mahirullah MT selaku dosen pembimbing saya, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Rahmi Almakira dengan NIM 432220062. Di sini saya akan bertindak sebagai moderator sekaligus yang akan memaparkan hasil kerja praktik saya selama berada di PLTU Punagaya. Adapun judul laporan yang akan saya sampaikan hari ini adalah analisis kinerja primary reverse osmosis pada sistem water treatment plant di PLTU Punagaya. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya akan memulai pemaparan materi pertama, yaitu pendahuluan mengenai latar belakang. Di mana di PLTU Punagaya sangat bergantung pada air berkualitas tinggi sebagai air umpan boiler dan media pendingin. Kontaminan dalam air dapat menimbulkan kerak, korosi, dan fouling yang menyebabkan penurunan efisiensi, peningkatan biaya perawatan, serta resiko gangguan operasi, sehingga keberadaan water treatment plant menjadi sangat penting. Di PLTU Punagaya atau WTP memanfaatkan teknologi reverse osmosis primer untuk menghilangkan TDS, garam, dan partikel halus sebelum demineralisasi lanjutan. Kinerja RO primer dipantau melalui parameter Salt rejection, permeate salt rejection, recovery, konduktivitas, dan seal density index yang dapat menurunkan akibat fouling dan scaling pada membran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja RO primer pada WTP PLTU Punagaya, mengevaluasi efisiensi unit ROA dan ROB, serta memberikan rekomendasi operasional berbasis data guna menjamin pasokan air murni yang andal dan berkelanjutan. Dari permasalahan yang telah saya uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam laporan kerja praktek ini adalah yang pertama, bagaimana kinerja unit primary reverse osmosis dalam menghasilkan air permet yang sesuai dengan standar kualitas untuk mendukung proses pengolahan lanjutan di PLTU Punagaya. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan performa primary reverse osmosis. Adapun tujuan utama dari pemaparan hasil kerja praktik ini adalah poin pertama, untuk mengetahui kinerja unit primary reverse osmosis dalam menghasilkan air permet yang sesuai dengan standar kualitas untuk mendukung proses pengolahan lanjutan di PLTU Punagaya. Poin kedua, menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan performa primary reverse osmosis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode pengujian yang saya lakukan untuk mengumpulkan data selama masa kerja praktik di PLTU Punagaya. Terdapat 4 tahapan utama dalam proses pengujian ini. Tahap pertama adalah pengambilan sampel. Di sini saya mengambil sampel air dari titik-titik strategis pada sistem WTP untuk memastikan data yang diambil mewakili kondisi nyata di lapangan. Tahap kedua adalah yaitu pengukuran kualitas air, di mana saya memfokuskan pengujian pada 2 parameter utama, yaitu conductivity dan pH. Hal ini bertujuan mengetahui karakteristik awal air sebelum dan sesudah melewati unit RO. Tahap ketiga adalah pengujian seal density index atau SDI. Pengujian ini sangat krusial untuk mengukur tingkat kekeruhan atau potensi fouling oleh partikel halus yang dapat mempengaruhi masa pakai membran RO. Yang terakhir, saya melakukan pemantauan operasional sistem melalui ruang kontrol atau panel monitor. Saya mengamati parameter operasional seperti laju air atau flow rate guna memastikan unit primary reverse osmosis bekerja sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil analisis kinerja unit primary ROA dan ROB. Untuk mendapatkan nilai kinerja ini, saya menggunakan 4
parameter perhitungan utama. Dapat dilihat dari rumus yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, style rejection, di mana rumusnya adalah 1 dikurang conductivity produk dibagi conductivity inlet dikali 100%. Rumus ini saya gunakan untuk mengukur sejauh mana membran mampu menolak atau menyaring kandungan garam atau mineral dari air input. Yang kedua, Permet-Shal passage, yang dimana menggunakan rumus conductivity produk dibagi conductivity inlet dikali 100%. Ini bertujuan untuk melihat persentase kadar garam yang masih lolos ke dalam air hasil produk. Yang ketiga, recovery, yang dimana dihitung dengan rumus flow produk dibagi flow inlet dikali 100%. Melalui rumus ini saya dapat mengetahui efisiensi jumlah air bersih yang dihasilkan dibandingkan dengan air yang masuk ke sistem. Yang keempat, SDI atau Seal Density Index, di mana menggunakan rumus 1 dikurang T0 dibagi T15 dikali 100% dibagi temperatur waktu selama 15 menit. Parameter ini sangat penting untuk menentukan kualitas air umpan dan potensi penyumbatan pada membran RO. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, dapat kita lihat perbandingan kinerja antara unit ROA dan ROB. Yang pertama pada Shal rejection, kedua unit ini berada pada angka 97,8%, yang berarti kemampuan filtrasi membran masih sangat optimal. Yang kedua, recovery, di mana pada unit ROA sebesar 33,6% dan ROB sebesar 35,5%. Keduanya ini masih di bawah batas maksimal 40%, sehingga operasional unit dikategorikan cukup aman. Kemudian untuk SDI atau Seal Density Index dapat dilihat pada tabel bahwa data SDI untuk primary reverse osmosis A tidak ada atau kosong dikarenakan pada saat pengambilan data dilakukan unit RO sedang tidak beroperasi atau dalam posisi standby. Sedangkan untuk ROB, nilai SDI menunjukkan angka 1,45 yang merupakan nilai ideal karena berada di bawah standar kurang dari 4. Setelah melihat data rata-rata pada tabel sebelumnya, dapat dilihat pula tren kinerjanya melalui grafik berikut ini. Grafik pertama yaitu Shal rejection. Dapat kita lihat bahwa tren garis untuk ROA dan ROB berada stabil di sekitar garis standar. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ada fluktuasi kecil, kemampuan membran dalam menyaring mineral tetap konsisten sepanjang periode pengamatan. Kemudian grafik yang kedua yaitu grafik Permet-Shal passage. Grafik ini menunjukkan persentase garam yang lolos ke hasil produksi. Trennya dilihat stabil dan rendah, yang berarti kualitas air yang dihasilkan tetap terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, grafik recovery. Pada grafik ini garis biru ROA dan garis merah ROB semuanya berada di bawah garis merah putus-putusnya yang merupakan batas maksimal 40%. Ini mempertegas penjelasan saya sebelumnya bahwa operasional unit sangat aman bagi ketahanan membran. Yang terakhir, grafik SDI. Untuk grafik Seal Density Index ini seluruh titik data pengujian berada di bawah angka 4. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pretreatment bekerja dengan sangat stabil, sehingga air yang masuk ke RO memiliki potensi penyumbatan yang sangat minim. Selanjutnya, pada bagian pembahasan di mana
Berdasarkan hasil analisis kinerja sistem Primary Reverse Osmosis ROA dan ROB pada periode September 2025, seluruh parameter operasional masih berada dalam batas standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua unit RO beroperasi secara efisien, stabil, dan mampu menghasilkan air permet yang memenuhi kebutuhan sistem water treatment plant di PLTU Punagaya. Nilai salt rejection pada primary ROA berkisar 97,35% sampai 98,44% dengan rata-rata 97,8%. Sedangkan primary ROB sebesar 97,85%, yang menandakan membran masih berfungsi optimal. Parameter permet salvage charge pada kedua unit memungkinkan nilai rata-rata sekitar 2,1%, di mana tergolong rendah dan menunjukkan kualitas air permet yang baik. Persentase recovery pada nilai rata-rata 33,69% untuk ROA dan 35,53% untuk ROB, yang dimana masih di bawah batas maksimum 40%, sehingga sistem beroperasi dalam kondisi aman serta meminimalkan risiko scaling dan fouling. Selain itu, nilai Silt Density Index atau SDI berada pada kisaran 0,20 sampai 2,68, jauh di bawah batas maksimum 4, yang membuktikan bahwa sistem pretreatment bekerja secara optimal. Secara keseluruhan, kinerja primary ROA dan ROB dinilai baik, stabil, dan layak untuk dioperasikan tanpa adanya indikasi penurunan performa yang signifikan. Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilakukan di PLTU Punagaya, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kinerja unit primary reverse osmosis menunjukkan kondisi yang baik dan stabil dengan nilai salt rejection 97-98%, permet salvage charge sekitar 2%, recovery di bawah 40%, serta nilai SDI di bawah batas maksimum 4. Hal ini menandakan bahwa sistem RO mampu menghasilkan air permet sesuai standar operasional WTP PLTU Punagaya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi performa primary reverse osmosis meliputi kualitas air umpan, efektivitas sistem pretreatment, tekanan operasi, serta kondisi membran pengukuran recovery di bawah 40%, disertai pemantauan parameter operasi dan perawatan berkala, yang dimana berperan penting dalam mencegah fouling dan scaling serta menjaga stabilitas dan efisiensi sistem. Demikianlah seluruh rangkaian pemaparan hasil kerja praktik saya mengenai analisis kinerja primary reverse osmosis di PLTU Punagaya. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian maupun materi presentasi ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, kritik maupun saran yang membangun dari Bapak Ibu dosen pembimbing sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi saya ke depannya. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.